Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita sudah memasuki pertengahan minggu tanggal 8 Januari 2025. Waktu berjalan dengan cepat, tahun baru sudah lewat. Kita ada di awal-awal bulan Januari. Saudara, kita bersyukur tentunya untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita masih belajar bersama mengenai nilai kehidupan. Hidup siapa? Hidup saudara dan saya dan seluruh hidup manusia yang Tuhan sudah ciptakan. Manusia diciptakan segambar dengan Allah dan kita beda dengan binatang dan tumbuhan serta ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan memiliki dan memberikan privilege khusus kepada manusia. Karena itu kita harus menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dan malam ini sebelum saudara tidur atau saudara masih melakukan kegiatan yang lain, kita akan belajar dengan judul Hidup Itu Sangat Berharga. Kita akan membaca ayat yang sudah sangat populer dalam perikop mengenai kekhawatiran dalam Matius 6. Kita hanya melihat satu ayat saja di dalam perikop ini, yaitu dalam ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ayat ini menggambarkan bahwa hidup itu sendiri sangat berharga. Kalau hidup itu saja sudah berharga dan Tuhan masih pelihara, masakan soal makanan dan pakaian Tuhan tidak pernah. Masakan Tuhan meninggalkan kita dan tidak memelihara kita? Tuhan Yesus di sini dalam perumpamaan ini memberikan satu analogi atau contoh bagaimana burung di udara tidak pernah tahu mencari makan dan bekerja, tapi Tuhan siapkan makanan. Asal dia mau berusaha, dia turun ke ground atau ke tanah, pasti dia sedang makan. Demikian juga bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Bahkan Salomo pun, yang raja yang kaya raya, dia tidak berpakaian seindah bunga-bunga bakung itu. Lalu di sini Tuhan mengingatkan kita, hidup itu lebih penting. Karena itu jangan khawatir akan apapun juga. Tuhan pasti akan memelihara kita. Mengenai keberhargaan hidup ini, Ayub juga menulis dalam Ayub 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya." Saudara, ini tentunya peristiwa pada saat Ayub dicobai dan kehilangan segalanya oleh iblis. Tapi Tuhan bilang, kamu boleh mengambil segalanya, tapi sayangilah nyawanya. Itu berarti hidup Ayub berharga di mata Tuhan. Tuhan mau Ayub tetap ada dan menjadi kesaksian bahwa ada orang yang sekalipun menderita dengan demikian berat, tapi toh tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, sadarilah hidup itu sangat berharga, dan saudara tidak boleh main-main dengan hidup saudara. Coba saudara iseng-iseng main dengan api, saudara akan terbakar. Dan kalau saudara biarkan tubuh saudara terbakar hangus dengan api, maka hilanglah hidup kita. Saudara, kita berpakaian, makan, melakukan banyak hal, itu karena kita sadar hidup ini berharga. Kita tidak mau mati muda. Saudara, namun sadarilah hidup itu Tuhan yang membuat dan memberikan value itu ke dalam diri manusia. Karena itulah kita secara otomatis biasanya akan berusaha mempertahankan hidup kita, apapun itu juga tantangan yang ada di depan kita. Saudara, bangsa Israel adalah salah satu contoh di mana kita bisa belajar. Israel dikatakan mereka itu berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan kepada manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, Israel itu bangsa yang tidak taat, yang tegar tengkuk, tapi toh Tuhan tetap pelihara. Di mata Tuhan, hidup bangsa Israel itu berharga. Demikian juga dengan kita. Bukankah kita ini adalah Israel rohani yang sudah ditebus bukan dengan emas perak yang fana, tapi dengan darah Yesus yang mahal sekali.
Itu menunjukkan bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Dia tidak mau membiarkan manusia tenggelam dalam dosa dan mati kekal, tapi Ia mengangkat kita dari lembah kekelaman dan menuntun kita kepada padang air yang tenang, padang rumput yang hijau, sehingga kita bisa makan dengan tentram. Dan bahkan Ia menyiapkan kekekalan hidup yang indah di sorga bagi kita. Mari syukuri hidup kita dan jangan sia-siakan hidup kita. Tuhan yang sudah mati dan bangkit itu, yang menyatakan dirinya dalam Kristus, menyatakan kepada kita, Dia memberikan kita hidup yang berharga. Karena Kristus, maka hidup kita penuh makna. Hidup kita penuh dengan gairah. Mari jalani hari-hari kita ke depan dengan penuh sukacita, menyadari hidup itu adalah gift atau pemberian yang mesti kita gunakan setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.